Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Para majelis guru, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf saya terlambat, ada acara di Jakarta baru selesai tadi jam 8 ya, 8 dari Jakarta, dan alhamdulillah sempat menyaksikan acara Muhadarah Kubra ini. Terima kasih kepada majelis guru dan semua pengurus dan siapapun dari anak-anakku yang berpartisipasi secara aktif dalam mengisi acara Muhadarah Kubra sebagai penutupan ekstrakurikuler di semester pertama tahun ajaran 2022-2023. Begini anak-anakku sekalian, ini adalah satu pengalaman yang sangat penting, karena kesuksesan di masyarakat itu memang diantara yang sangat menentukan adalah keberkahan ilmu, skill dan pengalaman yang kita dapat, yang Allah berikan keberkahannya. Dan keberkahan itu terus terang saja adalah satu, karena ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, dan karena hormat dan takzim kita kepada guru-guru yang mengajar kita. Ya, saya ingat nasihat Syekhuna Kiai Syukran Ma'mun ketika saya di pesantren dulu, dan ini selalu saya sampaikan kepada kalian: hormatmu kepada kiai dan gurumu itu jauh lebih baik daripada ilmu yang kalian dapatkan dari mereka semua. Makanya Nurul Ilmi mempunyai satu konsep dan prinsip yang harus kalian amalkan: tidak ada bekas guru. Karena apa? Disitulah nanti letaknya keberkahan dan manfaat ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di pesantren. Ya, ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di pesantren, yang penting bagaimana ilmu dan pengalaman dan skill yang kalian dapatkan di pesantren ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bermanfaat. Anak-anakku sekalian, acara-acara seperti ini adalah penting. Penting untuk apa? Untuk melatih diri kalian. Abi tadi lihat di gambar, di foto ya. Ini background yang ada di belakang ini sebelum datang ke sini tadi, kirain ini adalah tiang-tiang dari kertas gabus atau apa kalau dilihat dari foto. Subhanallah, nggak kelihatan lukisan karena saking hidupnya dan saking begitu bagusnya lukisan. Tahu-taunya pas sampai ke sini lah cuman triplek. Nah, ini salah satu
subhanallah, skill, dan ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Karena santri itu tidak harus hanya jadi kiai atau jadi ustadz. Kalau ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, alhamdulillah. Bahkan Abi menginginkan, Ibu Umi menginginkan, Ustaz Komar menginginkan, dan guru-guru di sini menginginkan kalian kalau bisa lebih hebat dan lebih hebat dan lebih hebat dari saya. Dan maaf, saya nggak merasa disaingin kalau kalian itu lebih hebat nanti. Ya, karena apa? Karena yang mengajar kalian di sini bukan cuma Nabi sendiri, banyak guru yang mengajar kalian. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah kelas 5, kelas 6 sekarang misalnya Dr. Idrianto Faisal, Dr. S3 mengajar kalian. Ustadz Faris itu sekarang lagi ngambil S3, sudah S1, S2, dan sekarang sedang belajar ya 1 bulan atau 2 bulan sekarang sedang belajar ke Tunisia. Saya bilang nggak ada masalah, walaupun cuti sebentar, sebulan 2 bulan ngajar, yang penting punya pengalaman ke luar negeri. Itu yang mengajar kalian. Ustadz Sulaiman misalnya mengajar kalian itu pengalaman 7 tahun tinggal di Saudi, di Mekah, yang aliyah. Ya maka tolong kelas 3 itu jangan keluar. Insya Allah guru-guru yang ngajar kalian di aliyah itu mudah-mudahan bukan berarti di kelas 3 juga nggak bagus. Guru-gurunya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga bagus. Tapi kalau kalian ke aliyah, kalian akan juga mendapatkan guru-guru yang insya Allah tidak kalah dengan pesantren-pesantren di lain. Ya Abi sendiri ngajar di kelas 4 kan, kelas 5, kelas 6. Yang alhamdulillah ya, kalau pengalaman mengajar itu dari tahun 1984, Abi udah ngajar sebelum mungkin ibu kamu belum lahir. Iya kan toh? Bahkan ada guru-guru di sini seperti Ustadz Aiman, itu ibunya waktu kelas 1, kelas 2 sanawiyah saya sempat ngajar. Yang namanya tadi siapa? Gozi. Itu ibunya kelas 3 sanawiyah di pesantren dulu, saya wali kelasnya. Ya, saya wali kelasnya ibunya Gozi tadi itu. Saya wali kelasnya ibunya itu tahun 1985. Saya masih ingat. Nah, jadi artinya adalah bahwasanya yang mengajar kalian di sini insya Allah juga tidak kalah bagusnya kalau kalian belajar di tempat-tempat lain, dan bersyukur. Ya ini untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kakak-kakak kalian itu banyak yang dapat beasiswa. Tahun ini yang dapat beasiswa 3 orang ya kalau tidak salah ya. Tahun lalu 6 orang. Bahkan sudah ada yang keluar negeri ya, kalian tahu kan. Dan banyak ada yang diterima di perguruan tinggi Bonafit. Ya, alhamdulillah ada yang di WNJ. Itu Ustadz Farel itu di iniannya UI ya kalau tidak salah ya, itu grand desain grafis. Jadi yang penting kalian sekarang belajar yang rajin. Nah, kalian tahu kan ya moto hidup santri Nur Ilmi, dan ini sampai kapanpun kalian adalah santri. Pertama, landasi hidup dengan iman. Tolong iman sampai kita meninggal, mengakhiri hidup kita di dunia, jangan sampai copot dari diri kita. Karena iman itu sebagai landasan dan fondasi kehidupan santri Nurul Ilmi sampai kapan? Sampai dia mati. Yang kedua, hadapi kehidupan dengan ikhlas. Ikhlas itu yang Abi sudah sering terangkan kepada kalian, 5 kata kunci ikhlas itu. Hidupnya lillah, semata hanya untuk Allah, dan semua apapun yang ada pada dia hanya amanah dan titipan dari Allah, bukan milik dia. Maka prinsip yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah ilallah.
maka dia persiapkan waktunya semaksimal mungkin untuk membawa bekal sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ikhlas itu kata kuncinya yang ketiga adalah billah, la haula wala quwata illa billah. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa menjalankan proses. Kayak sekarang ini kalian sedang menjalankan proses. Proses apa? Proses untuk menjadi orang yang insya Allah punya ilmu, punya skill, dan punya percaya diri yang tinggi. Orang bagaimanapun pinternya, bagaimanapun punya keterampilan dan skill, tapi nggak punya namanya percaya diri yang tinggi, juga bisa bermasalah. Punya percaya diri yang tinggi, tapi maaf, bego, nggak punya ilmu. Bahkan juga nggak punya keterampilan, juga masalah. Nah, maka alhamdulillah di sini kalian diajarkan ilmu dan tidak sedikit ilmu yang kalian belajar di sini. Alhamdulillah. Kalian di sini diajarkan berbagai macam skill dan keterampilan. Salah satunya sekarang ini keterampilan bagaimana menjadi MC, bagaimana menjadi penceramah, ya, bagaimana mengisi acara-acara hiburan, tapi hiburan yang sehat dan menyehatkan, dan hiburan yang edukatif, yang mendidik. Ini skill yang harus dilatih, nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa ujuk-ujuk. Paham? Bersyukurlah kalian punya kesempatan bisa melatih skill tersebut. Belum lagi yang namanya pramuka. Kita bersyukur alhamdulillah, berapa hari yang lalu ketika hari santri, ya, KKM Bojonggede MTS, yang tingkat MTS kita juara umum dan memboyong 16 piala. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau bisa tingkatkan lagi, jangan hanya cuma setingkat kecamatan, tingkatkan lagi kualitas skill kalian, kualitas percaya diri kalian, kualitas ilmu kalian. Supaya bukan hanya maaf jago tingkat kecamatan, tapi juga jago tingkat kabupaten, dan juga jago tingkat provinsi, dan jago tingkat nasional. Bisa? Insya Allah bisa. Mampu? Insya Allah mampu. Kenapa? Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Justru kita juga harus bisa. Kenapa? Sama-sama makan nasi. Betul? Bahkan mungkin boleh jadi banyakkan kalian makan nasinya. Betul nggak? Mana Silmi? Hah? Banyakkan siapa Silmi makan nasinya? Iya. Udah 2 kali nambah lagi. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Jadi orang lain bisa, kita harus bisa. Orang lain bisa, kita harus bisa. Bahkan lebih bisa. Nggak ada alasan kagak bisa. Bahkan harus lebih bisa. Siap? Siap? Allahu Akbar. Gitu. Nggak ada ceritanya anak Nurul Ilmi bermental kerupuk. Bermental? Badan boleh kecil seperti Abil. Abil ya? Badan boleh kecil seperti Fitzal. Mana Fitzal? Tapi walaupun kecil kayak Abil, kayak Fitzal, walaupun badan kecil, tetapi ilmunya banyak dan punya keterampilan skill yang begitu banyak, percaya diri yang tinggi. Jadi kecil-kecil cabai rawit, apalagi yang gedenya, yang kecil aja cabai rawit, betul nggak? Insya Allah. Oke ya. Nah, sekalian berdoa mau ujian semester kita lagi sedikit lagi, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mulai tahun ini nanti semester 2 nanti yang namanya tahfidz nanti ada seperti apa namanya, kita tampilkan bahkan di depan wali santri.
Nah, jadi nanti yang hafal berapa juz Mi ya? Saya Komar 5 juz atau 10 juz ke atas tampil nanti di depan bapak dan ibunya. Kayak ada istilahnya langsung tampil di depan bapak ibu kalian. Ya, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nah, tapi tolong jangan banyak tidur boleh nggak? Boleh, karena tidur juga keperluan tubuh kita, harus punya hak. Ya, kemudian ikhlas itu selain harus billah, harus fillah. Tolong harus selalu di jalan Allah, jangan macem-macem. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, apalagi hukum Allah. Tolong, kalian santri harus jadi contoh dalam menjalankan hukum Allah. Jangan macam-macam. Jangan ikutin hawa nafsu. Ya, siap? Harus fillah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku, kata Allah. Memang kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan hidup kita kepada Allah, dan memang kita diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, semuanya harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Kemudian ikhlas terakhir adalah minallah. Kita dituntut oleh Allah untuk menjalani proses. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi yakinlah wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Oke ya? Siap? Hadapi hidup dengan ikhlas. Bekali diri dengan ilmu, skill, dan percaya diri yang tinggi, dan mulai segala sesuatu dengan doa. Setelah itu jalin silaturahim seluas mungkin. Ya, bikin network, bikin jaringan, jangan cari musuh. Jangan cari musuh. Ya, jangan cari musuh. Paham? Bikin jaringan seluas mungkin. Anda nanti tolong diingat ya, setelah Anda nanti, bahkan mulai sekarang, belajarlah untuk berkolaborasi. Berkolaborasi itu apa? Untuk saling menutupi kekurangan dan untuk saling memberikan kelebihan kita sesama kita. Coba lihat, motor itu bisa jalan karena apa? Karena antara pentil dan ban dan setang dan mesin, tempat duduk, semuanya berkolaborasi. Nggak sendiri-sendiri. Nggak sendiri-sendiri. Ya kan toh? Mobil bisa jalan kenapa? Karena ada stang untuk setir, ada namanya gas, ada yang namanya rem, ada yang namanya ban, ada yang namanya macam-macam aki, dan macam-macam itu berkolaborasi namanya, sehingga semua kompak dan akhirnya bisa dipakai untuk jalan. Kita semua pasti punya kekurangan dan insya Allah juga punya kelebihan. Yang punya kelebihan jangan bangga dan sombong dengan kelebihannya, karena pada waktu yang sama, walaupun kita punya kelebihan, tapi pada waktu yang sama kita juga punya banyak kekurangan. Maka sama-sama mari kita saling menutupi kekurangan yang ada di antara kita dengan saling berbagi kelebihan di antara kita. Untuk apa? Untuk maju menggapai ridho Allah. Paham? Paham? Jalin silaturahim seluas. Nanti mulai masuk di dalam dunia kerja, bekerjalah sesuai dengan syariat, sungguh-sungguh, jujur, kreatif, inovatif, profesional. Jangan main-main dalam bekerja. Harus jangan keluar dari tuntunan syariat.
Baru setelah itu bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Tapi yakinlah kalau ikhtiar proses kita sudah jalani, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Nah, baru akhlak karimah kita jaga. Kalau sukses tidak sombong, kalau seandainya gagal tidak sampai berputus asa. Karena bisa jadi kegagalan adalah justru itu bisa jadi lebih baik, justru itu kesuksesan yang hanya tertunda saja. Nah, alhamdulillah selamat bagi kalian. Dan menutup apa yang disebut dengan ekstrakurikuler di semester ini, Abi doakan dan Umi semuanya, guru-guru doakan, mudah-mudahan ilmu dan pengalaman dan skill yang kalian dapatkan selama ini menjadi ilmu pengalaman yang bermanfaat, yang berkah, yang diridhoi oleh Allah. Anak-anakku sekalian yang sekarang kelas 9, sekali lagi tolong jangan ada niat berhenti kecuali nanti sudah tamat kelas 6. Insya Allah. Siap? Siap? Jangan, nggak usah ngikut macam-macam dah. Mayoritas yang pada berhenti itu nyesel. Bahkan ada ketemu sama Abi, ketemu sama Umi, rengek-rengek mau masuk lagi. Abi bilang nggak ada. Nurul Ilmi bukan pasar tempat keluar masuk, kecuali ada hal-hal tertentu. Tapi kalau untuk main-main keluar masuk nggak ada cerita. Ini tempat belajar. Serius, serahkan hidup kita kepada Allah, ikhtiar kita maksimal, berdoa kepada Allah, doakan ibu bapak kalian supaya senantiasa sehat walafiat, diluaskan rezekinya oleh Allah, diberkahi hidup mereka. Doakan Abi, doakan Umi, doakan semua guru-guru di sini dan siapapun yang ada di pesantren ini doakan, termasuk ibu dapur yang masak tuh doain supaya mereka selalu sehat, ya, supaya mereka selalu sehat. Doakan. Dan kalian harus saling juga mendoakan di antara kalian. Ya, jangan saling ngata-ngatain, nggak usah, nggak ada cerita ngata-ngatain, nggak ada. Ya, mudah-mudahan selamat. Alhamdulillah kalian sudah insya Allah ya semester pertama insya Allah akan berakhir dan akan masuk ke ujian dalam waktu tidak lama lagi. Selamat untuk ujian semester pertama, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan diridhoi dan diberkahi oleh Allah dan bermanfaat. Dan insya Allah berdasarkan jadwal tanggal 18 Desember libur ya Sobat ya. 18 Desember pulang, alhamdulillah. Ya. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.